Padahal PT EKL gak berani ngukur di tanah kehutanan. Makanya sekarang adanya SK masyarakat antusias. Makanya kalau di surat penolakan ada tumpang tindih, ada konflik dengan masyarakat, bohong, nggak ada. Satu, yang kedua memang wilayah juga yang dibilang Daun Sejati ini kan di Dusun 3. Wilayah perhutani yang 600 hektar ini di Dusun 2, di Dusun 4, Dusun 5 adanya. Bukan di Dusun 3. Sesuai dengan peta yang kemarin di ACC oleh Men LHK Jogja, ya memang tanahnya ini. Sesuai dengan lokasi wilayah, memang wilayahnya Dusun 4, Dusun 5. Jadi tidak ada keterkaitan dengan yang Dusun 3. Dengan Dusun 3. Adapun Dusun 3 ini kan memang tebing, satu memang itu gunungnya Gunung Emas, Gunung Subang itu kan memang tidak layak untuk dibikin kebun. Memang tebing. Kalau gali tambang sih memang emas ada emasnya gitu. Masyarakat juga kalau lagi peceklik kan kadang-kadang segram 2 gram mah bisa menggali, dapat di sono daripada lapar loh. Musim kemarau, kadang-kadang kebun tidak menghasilkan banyak, kekurangan ya sebagian masyarakat yang mau nekat lah. Emang ke Gunung Pancaniti, Gunung Subang. Nah, ini kan tadi artinya kalau memang ini wilayah masuk kehutanan dan itu memang dikelola oleh pihak perhutani, apakah dari pihak perhutani pernah bertemu dengan Bapak setelah tahunya ada masalah seperti ini? Nah begini Pak, dikarenakan riwayat mentogana SK lagi, ini kan keputusan presiden langsung keputusan menteri bahwa masyarakat KTH langsung dengan program kementerian. Makanya saya nggak lapor dulu ke mandor kehutanan. Kalau mandor kehutanan saya akrab loh Pak. Semua KRPH juga akrab. Dikira tahu kan KTH-nya saya. Kadang-kadang sering ke rumah sini ngopi-ngopi bersama gitu kan. Setelah saya mengajukan SK, terbitnya SK belum pada ke sini semua. Ya memang kemungkinan beliau juga kan orang-orang pinter ya, tahu setelah jadi perum perhutani sekarang jadi sosial, mungkin kewenangannya udah berkurang kali gitu. Kan. Makanya dari mulai jadinya SK sampai ditolak belum pernah ketemu lagi saya orang mandor-mandor kehutanan. Ya saya kan husnudon, berbaik sangka bahwa berarti kewenangan dia ini sekarang udah lepas jadi kewenangan KTH dengan masyarakat. Dikarenakan udah ditandatangan SK-nya sesuai keputusan presiden. Ya andai kata sekarang yang 600 hektar tapi apa ya, yang sisanya itu bentuk kewenangan LMDH sama kehutanan kan. Udah di perum beliau gitu kan. Sekarang kan udah kalau yang 600 hektar kan udah di forum sosial gitu kan. Dengan sesuai fakta di lapangan layak lah. Memang sebelum merdeka juga udah bukan hutan yang sebenarnya, udah sawah, udah kebun. Artinya selama menggarap saat ini apakah pernah di lapangan bertemu dengan mandor-mandor lagi, Pak? Waktu sebelum jadi SK memang sering. Tapi setelah terjadi SK malah nggak pernah ketemu. Jauh ke saya, belum pernah ada gitu kan. Belum pernah ketemu, sosialisasi gimana gitu kan. Jadi kayaknya kurang, ini ada pelaturan SK ini sama orang mandor kehutanan ini yang di wilayah kurang nyambung kayaknya gitu kan. Saya juga gak ngerti, ini kan program presiden gitu. Kok kenapa semua ini kan perum hutan, ini kan anak buahnya presiden. Kok kenapa ini kayak kurang nyambung gitu kan. Makanya setelah saya mengajukan SK keluar sampai 600 hektar dengan 300 SK ini, yang tahu nelpon saya juga emang orang kehutanan juga orang CDK gitu. Kalau orang perhutani yang di wilayah mandor, asper belum pernah saya komunikasi Pak. Belum komunikasi ya. Dikarenakan kayak kurang nyambung gitu kan. Tahu ada apa gitu. Padahal masyarakat ini kan mengajukan SK buat haknya masyarakat. Sebagai warga negara, kekayaan negara emang buat makannya minimal buat makan keluarga kan cukup. Nah, ini Pak. Kita coba lihat dulu. Ini kan isu yang berkembang ini adalah untuk ada lahan-lahan yang ada di dalam lingkungan tanah garapan itu, ternyata yang isu yang berkembang itu adalah sudah dijadikan jual beli. Ada yang dijadikan AJB, ada yang dijadikan sertifikat, bahkan sudah ada yang dijadikan rumah-rumah permanen gitu. Atau ada PT-PT dari pihak-pihak swasta yang sudah mencoba untuk ikut kontribusi di dalamnya, yang mengaku-ngakui bahwa ini tanah mereka. Apakah isu seperti ini sudah Bapak selidiki? Apakah itu ada di tanah garapan yang ada sekarang di pihak Bapak atau di luar tanah garapan tersebut?
Ya Pak, begini Pak. Sebenarnya saya udah selidiki di bawah. Benar adanya. Plang-plang benar adanya. Pila-pila sebagian benar adanya. Pas saya kemarin saya pal batas sama grup-grup masyarakat sesuai dengan peta dari Men-LHK, ternyata semuanya itu ada di kawasan hijau. Setelah itu, ya namanya udah ada bangunan, udah ada yang menguasai orang luar, masyarakat kan tidak bisa apa-apa, Pak. Padahal setahu saya kalau lihat di peta, ini hak orang sini. Ya andai kata ya ada jual beli, ada sertifikat, itu kan masyarakat tidak tahu apa-apa. Yang punya legal itu kan negara, adalah dari desa nyampe KBPN lah, akte notaris ini itu. Saya secara kasat mata melihat langsung tidak belum pernah surat-surat tersebut. Tapi secara fisik di lapangan kadang-kadang diplang atas nama ini nomor AJB sekian gitu kan. Padahal itu kan di dalam kehutanan. Masyarakat kan sebagai orang bodoh petani ya nggak bisa apa-apa. Makanya sebagai warga masyarakat memohon kepada aparat jajaran pemerintahan, apalagi yang megang negara lah, tolong hadirlah, bahwa ini permasalahan harus diselesaikan. Sampai kapan? Jangan sampai klaim ini, klaim itu, yang korban tetap masyarakat yang punya SK. Baik. Sekarang apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencoba entah menyurati ke pihak pemerintah atau ke pihak-pihak presiden misalnya atau ke kementerian untuk mengklarifikasi hal ini? Apakah pernah Bapak sudah melakukan hal tersebut? Ya sejauh ini di bulan-bulan ini kan dengan adanya tertolaknya SK, alhamdulillah ada petunjuk saya sebagai ketua, ada jalan bahwa ada orang yang mau membantu meluruskan masalah ini di bidang advokat hukum lah gitu, lembaga hukum. Saya berbicara sepanjang sepengetahuan saya beberkan. Saya udah diserahkan sekarang ke kuasa hukum saya sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa saya sebagai warga masyarakat merasa tertekanlah dengan adanya SK hak masyarakat dengan ditolaknya oleh kepala desa, kan jadi tanda tanya sebagai orang bodoh. Sampai tadi yang dikatakan waktunya dikasih sampai tidak dikasihkan, sedangkan itu mutlak keputusan presiden, harusnya udah nyampe kepada masyarakat. Saya berupaya ke bagian lembaga hukum, ternyata ada jalan solusinya. Makanya sampai hari ini semua kuasa hukum saya diserahkan ke pengacara saya. Apakah sudah dapat informasi dari penasihat hukum Bapak atau yang sudah mewakili pihak masyarakat, sudah apa yang sudah ditempuh? Apakah sudah menyurati pihak kementerian kah atau pihak apa yang sudah Bapak dapat informasi? Ya alhamdulillah hampir sebulan kemudian lah saya udah menandatangani dari kuasa hukum saya bahwa udah menyampaikan surat kepada Menteri Sosial di Kementerian Jakarta, sampai udah ditembuskan ke Presiden Jokowi, langsung tembus lagi ke Presiden terpilih Prabowo Gibran. Udah berupaya, udah nyampe tembusannya ke Presiden. Apakah sudah ada tanggapan? Ya 2-3%-nya alhamdulillah, kalau lihat di YouTube udah ada respon dah dari Pres, Kapolri, dari TNI Polri gitu kan. Alhamdulillah kalau lihat di YouTube udah ada media lah gitu Pak. Tapi kalau respon dari Presiden jawabannya langsung kan ke Presiden kan cuma tembusan. Yang ditujukan ke Bu Menteri kan. Ya Bu Menteri seperti mana, bahwa mungkin sekarang udah tahu bahwa SK kita ini, SK Masyarakat Sukarjo ini belum nyampe ke tangan masyarakat. Mungkin tindakan Bu Menteri seperti mana belum ada jawaban. Setahu saya kalau mungkin tahu, kuasa hukum saya mungkin tahu gitu. Ya, berarti Bapak sudah mencoba berusaha menyurati pihak Kementerian dari Lingkungan Hidup. Udah, Pak. Mungkin tembus masuk ke Presiden tembusannya. Ya, tembusannya itu sudah dilakukan Pak ya? Sudah dilakukan. Baik. Berarti kita tinggal menunggu responnya. Menunggu responnya. Baik. Itu kira-kira sudah berapa lama Pak surat itu sudah disampaikan?
Kurang lebih sebulan setengahan ada dah. 1 bulan setengah. Kira. Baik. Nanti tinggal Bapak tunggu informasi selanjutnya mungkin dari pihak penasihat hukum Bapak yang sudah mewakili, yang dikuasakan untuk mungkin bisa bertemu langsung mungkin dengan pihak kementerian gitu ya. Itulah harapan masyarakat. Oh, baik. Bila perlu warga masyarakat datanglah, atau Bu Menterinya diinjaklah lokasinya. Baik. Yang ditunggu oleh masyarakat sekarang kehadiran negara. Bahwa susah untuk menyelesaikan ini kalau negaranya nggak hadir, Pak. Baik. Bukan saya nggak percaya ke birokrasi desa ini, itu ternyata kan cuman jadi ganjelan. Kan jadi tanda tanya sebagai warga masyarakat kecil, Pak. Kok keputusan presiden yang jadi undang-undang yang udah dilaksanakan oleh petani langsung ke Bu Menteri jadinya SK kalah sama kebijakan kepala desa untuk ditolak. Baik. Makanya berarti pemerintah pusat ini kemana? Harapan masyarakat sekarang, tolong negara hadir. Nggak jauh loh, Sukaharja ke istana cuma setengah jam loh, Pak. Jangan sampai negara ngomong di TV seluruh Indonesia lah. Satu desa aja 600 hektar tolong beresin. Legalnya jelasin masyarakat. Dan itu aset negara. Aset negara, jelasin. Dikarenakan di desa Sukaharja ini aset negara ada 3 permasalahan. 1, minta penjelasan hadir negara masalah tanah perhutani. Alhamdulillah sekarang SK-nya walaupun belum diterima oleh masyarakat udah jadi. Yang kedua, permasalahan tanah BI katanya di peta kurang lebih 400 hektar dan HGU bekas karet. Di satu desa ini permasalahan ada 3 permasalahan pertanahan. Tanah HGU, tanah yang diklaim oleh BI, masyarakat oleh orang tua itu kan nggak tahu riwayat masyarakat sekarang. Kok BI sampai punya tanah ratusan hektar? Gimana riwayatnya nggak tahu kan? Itu hanya negara.